Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hamidah. Hari ini saya akan membahas materi mengenai software dan brainware. Langsung saja pembahasan mengenai pengertian software atau perangkat lunak. Pengertian software atau perangkat lunak ialah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Kemudian, software system dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama ada software system yang merupakan perangkat lunak dengan tugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Kemudian komponen ini mencakup sistem operasi seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu software aplikasi, yang merupakan rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Nah, contoh dari software aplikasi sendiri yaitu ada web browser yang diantaranya terdapat Chrome, Mozilla Firefox, kemudian ada Microsoft Office, kemudian game, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu software tambahan, yang mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Nah, contoh dari software tambahan ini meliputi data recovery, disk defragmenter, screensaver, and backup. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis lisensi software. Jenis-jenis lisensi software ada 8. Yang pertama yaitu proprietary software, yang merupakan software berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Kemudian yang kedua yaitu commercial software, yang merupakan software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Yang ketiga yaitu public domain, adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Yang keempat yaitu freeware, yang merupakan software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Kemudian yang kelima yaitu ada shareware, atau software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Kemudian yang keenam yaitu GNU, General Public License, adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft-kannya. Nah, GPL ini memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Selanjutnya yang ketujuh yaitu open source, yang merupakan software yang dapat dilihat kode sumbernya. Nah, perlu diketahui juga bahwa software open source bukan berarti software gratis. Dan yang kedelapan atau terakhir yaitu copyleft, yang artinya plesetan dari copyright atau hak cipta. Selanjutnya pembahasan mengenai pengertian brainware. Brainware sendiri merupakan seorang individu yang menggunakan, membuat, dan merawat sistem komputer. Nah, selanjutnya tugas utama dari orang ini adalah untuk merancang bagaimana suatu perangkat akan bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Brainware juga sering disebut sebagai alat intelektual yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan sebuah software dan hardware. Singkatnya, brainware adalah manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja dari software dan hardware. Kemudian untuk contoh dari brainware sendiri yaitu yang pertama Netter, yang artinya seorang individu atau kelompok yang menjelajahi situs-situs website untuk mencari dan mendapatkan informasi dari internet. Yang kedua yaitu EDP Department EDP atau Electronic Data Processing Department adalah bagian perusahaan yang bertugas untuk mengelola data digital sebuah perusahaan dengan teknologi komputer. Yang ketiga yaitu ada Network System, atau sistem operasi yang bertujuan untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Kemudian sistem ini terdiri dari banyak jaringan dan layanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna komputer.
Dan kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi brainware. Ada beberapa fungsi dari brainware sendiri. Yang pertama yaitu sebagai programmer. Programmer ini bertugas untuk membuat dan merancang program yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam sistem perangkat komputer, menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, selain itu, programmer juga bertugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran seluruh sistem yang ada di program tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai operator. Operator komputer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu sistem komputer dan program. Namun terkadang, operator komputer juga bertugas untuk melakukan maintenance dan perawatan sebuah sistem yang dirancang oleh seorang programmer. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai administrator. Seorang administrator adalah seorang brainware yang bertugas untuk mengelola struktur suatu sistem pada sebuah program ataupun jaringan komputer. Nah, kemudian dengan adanya brainware yang bekerja sebagai administrator, sistem dan program Anda akan mempunyai aturan dan struktur yang lebih tertata, rapi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem analis. Sistem analis ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, analisis, dan pemilihan perangkat lunak dari suatu bisnis atau perusahaan. Selain itu, sistem analis juga diharuskan untuk bisa memilih perangkat lunak yang sesuai dengan organisasi atau bisnis yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Sekian materi mengenai software dan brainware. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.